Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Al-Mukarramun, para alim ulama, para tokoh, para hujaj, segenap pengurus Masjid Baitul Hakim beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wasilah kakanda Oki ya bisa kesini silaturahim sudah yang beberapa kali. Alhamdulillah qadarullah hari ini bisa silaturahim sekaligus sharing kajian Selasa malam Rabu. Kalau di Masjid Ka'bah rumah makan gratis kan sudah ada kajian kan tuh. Tapi memang di minggu keempat, pekan keempat itu diganti supaya ada variasi. Qadarullah hari ini di sini tetap nyambung. Kalau di sana kisma namanya, kajian rutin atau kajian Islam Selasa malam Rabu. Alhamdulillah. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sudah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Hari ini kehormatan bisa silaturahim dengan jamaah Masjid Baitul Hakim dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau dalam keadaan sakit mungkin kurang nyaman, makanya banyak bersyukur kata Bung Palembang itu kan. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kita hari ini adalah bersegera menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 134. Kenapa tema ini disampaikan? Ini mengingatkan Al-Fakir juga, Maliki khususnya. Karena suatu hal yang harus disegerakan, salah satunya adalah mohon ampunan dari Tuhanmu. Jelas ayatnya. Yang Al-Fakir bacakan di Muqaddimah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah Azza wa Jalla. Tema ini sangat penting karena kita sering mendengarkan sampai saat ini yang namanya
Suatu hal kematian itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kematian itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal-awal bulan kemarin kita mendengarkan peristiwa kejuruhan, banyak yang meninggal dan itu banyak anak muda. Betul. Anak muda semua rata-rata. Ratusan yang meninggal. Kemudian enggak lama peristiwa di Seoul di Korea Selatan, anak muda juga yang meninggal. Enggak lama di India jembatan roboh, campur ada anak muda, ada orang tua. Peristiwa ini tentunya Allah berikan ada iktibar pasti. Ada hikmah yang harus kita ambil hadirin. Yang namanya azal kematian itu tidak melihat muda maupun tuanya, tidak melihat dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kapan saja bisa terjadi. Dan baru-baru saja sepekan yang lalu Allah berikan ujian saudara kita di Cianjur. Subhanallah. Mudah bagi Allah mengingatkan kita Al-Fakir. Berarti Allah sayang sama kita. Baru beberapa hari yang lalu Al-Fakir ke sana juga menyalurkan amanah dari jamaah, dari sahabat, dari orang baik. Datang ke sebuah wilayah, mungkin sudah ada yang dari sini ya, Kando ya. Daerah Cugenang namanya. Di belakang Masjid Al-Um. Malam datang, akhirnya pagi baru bisa ke sana. Terasa pas melewati tenda dan masuk wilayah yang hancur lebur itu, merinding kita. Ya Allah, hitungan detik bisa roboh kayak gini. Di tengah-tengah bangunan yang roboh, ada mobil ketimpa. Sampai nggak bisa ngomong, padahal mau wawancara waktu itu. Nggak tega gitu. Bagaimana perasaan mereka ketika digoncang awal? Ada yang bilangnya sedang dalam keadaan masak, ada yang dalam kamar mandi, anak kecil lagi main. Langsung hitungan detik, gak nyampe 1 menit katanya. Hanya berapa detik saja, karena goyangannya tidak seperti ini kan, bapak-bapak ibu-ibu semua. Begini bilangnya. Makanya terangkat bangunan banyak. Ya Allah. Makanya tema ini saya sampaikan momentum untuk mengingatkan Al-Fakir juga muhasabah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa hadirin? Di ayat selanjutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Penegasan Allah Azza wa Jalla, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, sebelumnya tentunya kenapa kita harus beristighfar mohon ampun kepada Allah atau Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwasanya al-insanu makhlukul khata' wa nisyan. Bahwasanya manusia itu adalah tempat salah dan tempat lupa. Itu dulu kita sadari. Kalau mindset ini kita sadari betul, setiap apapun, satu hal yang batin ini enggak terima, segeralah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Berbohong kita kepada istri kita misalnya, astagfirullahaladzim. Berbuat zalim kepada sahabat kita, astagfirullahaladzim. Mengucapkan kata-kata yang enggak pantas, astagfirullahaladzim. Salat subuh kesiangan, astagfirullahaladzim. Salat zuhur dan seterusnya, mengabaikan hal-hal yang wajib, astagfirullahalazim. Istighfar kita kepada Allah. Di sini hadir sahabat kami, mohon maaf, Ustaz Muin, insyaallah enggak ngomong, ada Ustaz Muin, masya Allah.
Mohon ampun dalam keadaan apapun kita harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu. Karena rahasia Allah tadi. Baginda Rasul di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab yang kedua, bab tobat itu dijelaskan hadisnya bahwasanya baginda Rasul istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah itu minimal 70 kali hatta mi'a marrah. Sab'ina hatta mi'a marrah. 70 sampai dengan 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Ta'ala. Padahal beliau Allah jamin tidak punya kesalahan, hadirin. Allah tegur kalau dia berbuat kesalahan. Istighfar minimal 70 kali, hadirin. Bagaimana dengan kita yang suka lalai, suka lupa? Karena ujian terberat itu ketika kita dalam keadaan taat, hadirin. Ujian terberat. Kalau melalui proses bermaksiat kemudian tobat, banyak yang berhasil. Tapi dalam keadaan kita taat kepada Allah Ta'ala, ini berat ujiannya. Kenapa? Karena waswi, bisikan setan, godaan setan terlalu canggih, dia menggoda kita, merasa kita sudah bersikah misalnya. Oh, sahabat kita itu belum dapat hidayah, kita syukuri dapat hidayah. Hati nggak boleh meremehkan orang. Dalam keadaan taat, ibadah kita bagus ya, sudah bisa berjamaah di masjid, bagus. Tetapi harus menjaga terus, jangan sampai ternodai karena kepengen dilihat, karena kepengen dilihat orang soleh, dianggap orang soleh dan seterusnya. Makanya baginda Rasul beristighfar kepada Allah Ta'ala 70 sampai 100 kali. Kalau kita merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa soleh dan seterusnya, berarti ujub kita. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayatnya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas berarti. Kenapa bertakwa? Karena takwa adalah predikat yang paling tinggi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya takwa, surga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Sebentar lagi mau Ramadan ini, insyaallah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir hari ini, pemirsa yang ada di rumah, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Takwa uiddat lil muttaqin. Nah, barulah dijelaskan di ayat selanjutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Poin yang pertama, kalau dalam keadaan lapang, ada pembangunan masjid seumpama atau ada renovasi masjid butuh biaya 100 juta, contoh. Kita punya uang insya Allah 1 miliar. Jadi kalau 10%-nya saja selesai itu masjid. Betul apa betul? Dalam keadaan lapang tapi tahu ilmunya, tahu fadilahnya, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah kita dalam keadaan lapang. 1 miliar dikurangin 100 ribu berarti tinggal 500 juta. Hitungan matematika kita. Tetapi matematika Allah Subhanahu wa taala justru itu akan bertambah. Yang 100 ribu bisa Allah lipatkan 7 kali lipat, 100 kali lipat, 700 lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha.
dan Allah akan bisa lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mudah bagi Allah dalam keadaan lapang. Ini yang berat ini Pak, dalam keadaan kita susah. Ini yang nggak gampang, perlu ada mental riyadhah, latihan yang cukup. Sering kalau saya sampaikan, seumpama pengen mudik ya, Kandu oke, Palembang misalnya kan, ketemu di pasar Minggu atau di Kampung Rambutan, sahabat kita butuh duit juga, kita bawa ongkos cuman bisa mudik pulang pergi misalnya naik bus. Sahabat kita ngomong, saudaraku saya juga mau pulang cuman nggak cukup nih misalnya kan, cuma bisa berangkat tapi balik nggak bisa gitu kan. Gimana itu? Kita juga pulang balik doang kan. Nah ketika dalam keadaan sempit inilah teruji bagaimana respek kita, simpati kita, empati kita, bisa nggak kita bantu? Kalau memang kita nggak bisa mengeluarkan materi, mungkin kita ada saudara yang lebih berpunya atau sahabat, kita telepon misalnya, kita berikan jalan keluar. Nanti aku telepon sahabatku dulu atau saudara yang bisa bantu. Nggak bisa juga, sudah upaya segala macam masih nggak bisa juga, duit buat pergi sudah cukup, pulang sudah ada. Minimal yang dia butuhkan kita bisa berikan walaupun tidak semuanya. Paling tidak dia mau makan lah. Kalau kamu belum makan, makan saya traktir. Yakin, harus yakin dulu hadirin. Dalam keadaan sempit yang gak gampang. Kadang-kadang kan kita kalau dia minta tolong kan, ini Al-Fakir juga mengingatkan. Boleh kita tabayun dulu silakan. Buat apa kebutuhannya? Kalau masih buat makan kita bela-belain, bantu dia. Sesuai apa yang kita bisa berikan dalam keadaan ini. Ciri orang yang bertakwa hadirin. Kalau dalam keadaan sempit inilah teruji kita, berani enggak kita fisabilillah ngeluarin buat saudara kita. Sekarang di Cianjur, subhanallah, anak-anak kecil kalau kemarin bicara itu kan kita survei dulu memang kan di sana sebelum memberikan apa amanah itu, kita survei ke tenda-tenda apa yang dibutuhkan, baru kita belanjain sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Kita nggak bisa dengan harta kan, tenaga paling nggak bisa ke sana gitu kan, mengurangi beban mereka dalam keadaan sempit. Ini yang nggak gampang. Sama kalau ada keropak gitu kan lewat dia, kalau setiap kajian atau Jumatan kan biasanya kita kadang ini ngingetin Anda juga nih, luar itu keropak di depan kita kan, ngintip-ngintip gitu kan, mana yang paling besar atau yang kecil. Tapi kita biasanya yang paling kecil, yang bawa parang lagi. Tapi ini di sini singgah. Artinya mengingatkan, jangan sungkan-sungkan untuk kita berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Khususnya dalam keadaan sempit ini yang gak gampang. Maka dikatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, ciri orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaiza. Selanjutnya, apa itu wal kadziminal ghaiza? Menahan amarah. Kalau kita ada masalah di keluarga dengan sahabat, biasanya kan awal dari marah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah wal kaziminal ghaiza, menahan amarah hadirin. Ribut antar tetangga awalnya dari amarah. Nggak usah kita panjang lebar, di keluarga kita pun tersinggung baru pulang, tentunya kita diminta suruh ngapain, awalnya dari amarah. Makanya suatu ketika baginda Rasul didatangin sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausuni, nasihatilah aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasul, la taqdab faraddadan miraran la taqdab.
Jelas jadi hadisnya. Janganlah engkau marah. Sampai diulang 3 kali, janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah. Ini wal kaziminal ghaiz. Menahan amarah enggak gampang, hadirin. Orang cerdas sekalipun teruji ketika amarahnya meletup-letup. Bisa enggak dia kontrolnya? Bisa enggak dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, bahasa-bahasa yang tidak baik dalam keadaan amarah? Al-Fakir terus belajar. Makanya kembali ke ayat yang pertama tadi, wasari'u ila magfirah. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan. Istighfar kita. Anak kecil ribut, misalnya nanti kalau kita nggak kontrol kan kita ngeluarin bahasa-bahasa yang nggak baik. Istighfar kita. Astaghfirullahalazim. 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 Sederhana, tapi kalau kita nggak amalkan terasa berat. Kalau kita zikirkan, kita mau dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan kita sedang bekerja, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, sadar kita lemah kita di hadapan Allah Taala. Gempa Cianjur memberikan pelajaran lemah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu mudah bagi Allah untuk mengingatkan kita. Mereka apa bilangnya, hadirin? Pas saya tanya, Bu, waktu gempa terjadi ibu ngapain? Udah gak mikirin lagi namanya rumah, enggak. Mikirin dirinya, anaknya, siapa yang ada di situ, bisa diselamatkan atau enggak. Itu saja. Saat itu. Artinya apa? Boleh kita mengejar dunia, tapi ingat, harus seimbang. Kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Artinya apa? Ketika dalam keadaan itulah kesadaran tumbuh bahwa kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita saling kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyadarkan kita semua. Wal kaziminal ghaiz. Menahan amarah. Orang dikatakan dia hebat, bukan berarti badannya kuat, badannya steady. Tetapi ketika dia bisa menahan amarahnya, mengkontrol ketika dalam keadaan amarah. Al-Fakir latihan terus. Kita lanjutkan. Nah, kemudian wal'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan orang lain, manusia. Sekarang saya tanya, antara minta maaf dan memaafkan lebih mudah mana, Pak? Silakan ada yang menjawab. Lebih mudah? Lebih mudah minta maaf. Contoh, Maliki punya hutang sama Ustadz Mu'in. Ya, misalnya. Awal kita butuh, minta. Saya lagi butuh dana buat tanggal sekian. Oke, nanti saya kembalikan tanggal sekian tersebut. Ternyata pas waktunya datang, lupa saya mengembalikan ke Ustadz Mu'in tanggal 1 sumpah. Pas besoknya tanggal 2 baru sadar, astagfirullahalazim, saya punya janji sama Ustadz Mu'in mengembalikan pinjaman yang kemarin. Langsung saya minta maaf, telepon, jangan lagi WA ya, langsung telepon dengan merasa bersalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Allah, mohon maaf Ustadz, minta maaf Ustadz, saya khilaf. Ya kan, mudah menyampaikan kita minta maaf. Nah, bagi orang yang mungkin merasa dibohongi, terzalimi, belum tentu, hadirin. Mungkin waktu dia memberikan itu memang duit cuma segitu doang. Dia harus bertaruh untuk bulan depan harus dibayar lagi. Mungkin dia pinjam saudaranya, mungkin dia pinjam istrinya. Ini teman saya lagi butuh, nanti tanggal sekian dikembalikan, tenang. Teman aku kok. Tapi ketika waktunya belum, kan jadi beban moral dia. Satu hari sih mungkin agak mending ya. Kadang molor jadi seminggu, kadang sebulan, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, ketika dia dalam situasi ini latihan juga. Ketika sahabatnya minta maaf, wal afina 'anil nas, bisa enggak dia memaafkan? Lisan bisa mengatakan saya maafkan kamu, tapi belum tentu hati, hadirin. Betul? Enggak bakal anda pinjemin lagi antum. Itu ujian. Wal afina 'anil nas, memaafkan itu jauh lebih berat daripada minta maaf. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran ini,
Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin. Barulah yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai bagi orang-orang yang berbuat baik. Statement ini, wallah, kalau sudah al-qasam, kalau dalam ilmu nahwu sarabnya itu al-qasam, sumpah Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa saja? Kalau ibadah mahdoh jelas, salat 5 waktu kita jaga dengan benar. Kemudian puasa Ramadan kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ibadah haji, zakat, dan ibadah-ibadah yang sudah ada tuntunan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti itu. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain, tabassamu wajhika li akhika sedekah, senyum saja kepada saudaramu adalah bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Meletakkan suatu benda yang menghalangi orang lewat ke pinggir jalan, itu ada nilai kebaikan, dan banyak hal yang lain. Saat ini kita bisa bantu saudara kita di Cianjur dengan apapun yang kita bisa lakukan. Dengan tenaga, silakan dengan tenaga. Dengan uang, silakan dengan materi ataupun uang, dan lain sebagainya. Ada jalur lembaga-lembaga yang bisa kita arahkan ke sana. Melalui apapun benderanya, silakan. Ketika itu fastabiqul khairat, lakukan. Ketika itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, lakukan saja. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dilihat. Bukan karena ingin dilihat kita terlibat, dipandang dan seterusnya, tidak. Itu si bonus saja. Tetapi jaga niat, ikhlaskan apapun yang kita lakukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, hadirin. Dan jangan tolong menolong dalam suatu hal yang tidak baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena jelas, kembali ke ayat yang pertama tadi, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan perbanyak istighfar kita semua hari ini. Sadarkan kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan anak kita, pemirsa yang ada di rumah, ingatkan semua. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sadar itu, yakinlah ketentraman akan bisa kita dapatkan, hadirin. Dan di ayat yang terakhir tadi bahwasanya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada si A di jalan, lagi nunggu Gojek gak dapat. Kita bawa mobil misalnya, atau nyari ojek pangkalan, kita ajak dia, itu kita kebaikan. Banyak. Ngajak ke pengajian pun demikian, dalu alal khair, menunjukkan suatu kebaikan, maka itu akan bernilai kebaikan bagi kita. In ahsantum fa in asya'tum falah. Setiap perbuatan kebaikan itu kembali kepada diri kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan pun kembali kepada diri kita. Maka kesimpulannya adalah perbanyak berbuat kebaikan. Istighfar terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semua. Allah rahmati kita dan Allah ampunkan kita semua, dijadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Kurang lebih mohon maaf, mungkin ada sisi pertanyaan. Ustaz, jam berapa, Ustaz? Oh, masih ada. Ini aku lihat itu dari saya lihat berarti. Yang itu 5 menit. Silakan, fadhil. Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Iya, 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 iya. Iya, baik. Mewakili sahabat-sahabat ya, pertanyaan pertama tadi tentang doa. Jadi kadang kita mendoakan, tapi keluarga ya, kita doakan. Ya memang kalau berdoa itu sih, makanya kalau dalam urutan doa itu kan setelah kita bersolawat kepada Nabi, kita doakan kaum muslimin dan muslimat, kita doakan orang tua kita doakan sahabat-sahabat kita dan seterusnya, itu rangkaian. Nah jangan bosan untuk berdoa untuk kebaikan kepada saudara kita yang dikenal maupun tidak dikenal. Bahkan kalau orang yang nggak dikenal kita doakan dan kita tidak menyampaikan kepada dia kebaikan, kita doakan si fulan sahabat kita nggak ngomong-ngomong nih, tapi kita doakan mudah-mudahan keluarga dia sukses. Itu jauh lebih baik. Masya Allah tabarakallah. Karena dia nggak tahu kita doakan. Makanya para sahabat itu sebelum dia tidur mereka kan muhasabah diri, beristighfar, hari ini kira-kira ada dosa nggak ya kepada orang lain atau sahabat, tetangga dan seterusnya. Kalau dia ada kesalahan mohon langsung dia datang minta maaf, dia doakan sahabat yang nggak dikenal pun diam-diam saja, itu punya nilai sendiri Pak. Masya Allah tabarakallah. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua terkait apa tadi Pak? Iya masalah marah ya. Oke. Menarik ya. Perumahan enggak gitu kan. Iya. Jadi bahasanya mungkin redaksinya dirubah, Pak. Kita positive thinking saja. Kita sedang latihan untuk mengkontrol amarah kita. Nah, ketika dalam keadaan memuncak, teman kita ngelunjak loh orang Al-Batawi kan. Masih aja kan. Selain kita sudah berusaha istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, kita berikan edukasi kepada dia. Tentunya dengan perkataan yang ma'ruf juga Pak. Itulah kontrolnya kita, ujian bagi kita juga. Itu Masya Allah kan, menahan amarah jelas ditahan, disampaikan. Berarti nggak gampang. Paling enggak itu tadi dengan qaulan ma'rufan, itu kan salah satu cara kita berdakwah kepada sahabat kita. Katakan dengan ma'ruf, dengan yang benar, layyinan dengan lemah lembut. Ya kalau memang suatu hal harus tegas ya dengan tegas nggak masalah. Tapi dengan suatu hal yang ma'ruf tadi Pak. Asal jangan sampai kita keluar lost control malah bisa berantem nantinya kan. Malah jadi baik Pak. Setelah berantem kita ngomong apa? Kita kan nyebut kampungnya ini itu. Saya juga dari kampung. Iya. 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 Nah, kalau nggak baik, bahkan sama yang lain seperti itu juga Pak. Cuma yang lain nggak berani melawan. Oke. Setelah kita lawan, ternyata barulah jadi baik. Ini yang kadang-kadang. Nah, gitu Ustaz. Terima kasih. Ya baik. Ya berarti tinggal kita latih aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk kontrol amarah ya, supaya kita nggak sampai juga lost control. Intinya seperti itu aja sih. Nah, insya Allah. Latihan semua kita untuk hal itu. Kadang aku juga lagi emosi kan keluar aslinya kan, ke daerahan lah, kemudian dari mana lah, lama di inilah, itu harus kontrol diri sih. Wal'afina 'anin nas. Makanya dengan banyak istighfar tadi. Kalau dalam keadaan marah itu kan kita dianjurkan untuk berwudu, terbaring dan seterusnya, bahkan sholat supaya tenang kita. Itu kontrol memang. Kan kalau lagi marah itu kan bukan main. Gak bisa berdiri masih terbaring, masih juga kita wudu, bahkan kita sholat. Itu jauh akan lebih tentram untuk mengkontrol amarah kita. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu mungkin ada? Atau bapak-bapak nggak apa-apa, bebas. Ibu-ibu, oh ya, ada ibu, boleh? Ini bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mengganjal bagi kami, Ustadz. Ya. Apakah itu di luar tema? Tapi ini menuju juga ampunan. Oke. Begini, Ustadz, kami para ibu-ibu kadang-kadang telat ikut jamaah. Jadi tidak dapat sholat fajar. Apakah boleh sholat fajar itu diqada setelah sholat subuh, Ustaz? Yang kedua, yang ikut kajian di masjid, setelah masuk waktu suruk, kita bolehkah langsung setelah sekitar 10 menit, bolehkah kita langsung setelah suruk duha? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Soal fikih ya. Taib, ya ada korelasinya. Tapi ini fikih ya, kajian fikih namanya, fikih ibadah. Baik, yang pertama terkait tadi kita menjalankan sunnah syuruk, sunnah fajar sebelum subuh. Apakah boleh diqadha? Kalau dalam fikihnya itu tidak ada. Makanya bagaimana kita memanage waktu, Bu ya. Jadi sebelum subuh itu memang sudah prepare. Insya Allah kalau kita bisa tahajud, sudah tilawatil Quran, sudah memenuhi, mungkin kita bikin minum buat suami kita dan seterusnya. Intinya standby, azan kita dengarkan, setelah itu kita menjalankan ibadah sholat fajar. Bagi ibu-ibu maupun kita pun dianjurkan di rumah sholat sunnah itu. Tapi kalau di masjid pun tidak ada masalah, bagus aja. Khawatir nanti masbuk dan seterusnya, di rumah sholat sunnah itu boleh, lebih bagus malah di rumah supaya terwarnai juga kan. Baru dia berangkat ke masjid, ibu sholat tahiyatul masjid sambil menunggu iqamah. Tetap bagaimanapun diazamkan untuk betul-betul kita manage waktu sehingga tidak sampai telat. Seperti itu jawabannya. Nah, kemudian yang kedua terkait syuruk tadi, kan biasanya kan setelah subuh itu ada jedahnya ya. Syuruk jam berapa di sini misalnya? Di sini tidak ada sini, Pak. 15 menit ya. 5:26. Apakah kita boleh menjalankan ibadah duha? Kalau secara fikih sih tidak masalah, kan sudah lewat dari syuruk. Tetapi abdolnya kita bisa memprediksi saja untuk waktu-waktu yang memang sudah nyaman, keluar memang matahari di atas jam 7, itu jauh lebih baik. Ya tidak usah buru-buru karena itu sholat sunnah juga. Maksudnya cari waktu yang nyaman lah. Kita kan sudah beribadah, sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, kemudian kita tilawatil Quran sampai dengan syuruk. Kalau secara fikihnya nggak ada masalah, karena setelah ba'da syuruk kan, yang nggak boleh itu sebelum syuruk, itu saja. Secara fikih, kalau ini sih tidak masalah. Tinggal nanti kita bisa bijak saja menempatkan waktu sholat duha itu jam berapa yang paling nyaman. Kalau saya pribadi, Bu, biasanya sebelum kita ke kantor jam 7, jam 8 sholat duha dulu diawali, kan itu mententeramkan. Mau berangkat ke kantor sebelumnya kita sholat duha dulu. Kalau ibu-ibu mungkin setelah masak-masak di rumah segala macam, mandi-mandi, bersih-bersih, sholat duha dan seterusnya. Itu, Bu, untuk fikihnya, Bu. Cukup, Ibu? Insya Allah ya, nanti dibuka-buka lagi fikih ibadahnya, ada untuk memperdalam. Masih ada waktu hampir menit gitu. Itu cukup? Cukup ya, kemudian mau wudhu mau apa. Baik, hadirin hadirat jamaah sekalian, pada intinya adalah kembali kita sama-sama untuk perbanyak istighfar. Kasus demi kasus pasti kita akan lalui di masyarakat, di motor, di mobil. Kadang-kadang kita mengumpat tanpa sadar, istighfar saja.
latihan terus untuk menahan emosi, karena istighfar itu adalah bagian daripada ibadah yang Allah anjurkan. Wasari'u ila maghfirah, dan dicontohkan baginda Rasul untuk menyadarkan kita lemah di hadapan Allah. Kemudian kesimpulan selanjutnya, surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiza, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Saya tutup dengan pantun, boleh? Masih ada 3 menit. Jalan-jalan ke Ciawi. Belum direspon nih. Jalan-jalan ke Ciawi, jangan lupa beli mochi. Insya Allah ada rezeki, kita semua bisa umroh dan naik haji. Amin. Kita akhirnya baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.